rahimakumullah. Jadi semangatnya membangun rumah itu untuk melahirkan generasi ahli Quran. Maknanya ahli Quran itu tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga rajin membaca Al-Quran. Hadis dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Sesungguhnya Allah akan yarfa'u, berasal dari kata rafa'a yarfa'u, irfa' mengangkat. Allah kata yarfa'u dalam tataran bahasa niku termasuk fi'lun mudhari'un. Kemarin, sedang terjadi sekarang, dan masa akan datang. Allah akan mengangkat derajat siapa saja bihadzal kitabi, dengan Al-Qur'an ini aqwaman, dhuwur banget. Allah akan mengangkat derajat kedudukan seseorang itu dengan Al-Quran, dengan derajat yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing wingking dereng mireng, Bu. Tukang bubur naik haji. Naik hajinya 4 kali. Yang jawab salam 1 kali lagi, kita doakan bisa naik haji. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bihamdihi tatimmul barakah wa birahmatihi tatimmus salihah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa bis salawati tatimmus syafa'ah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Al-ayah. Pertama-tama marilah kita senantiasa mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena limpahan nikmatnya kula panjenengan sami kita semua pada pagi hari ini masih istiqomah menjalankan salah satu kewajiban kita, sholat subuh berjamaah, dan dilanjutkan pada kajian rutin Sabtu pagi ini. Mudah-mudahan tindak lampah kula panjenengan sami senantiasa dicatat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal soleh, dan benjang saged nambahi amal kesainan kula panjenengan sami fi yaumil mizan. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam kita haturkan kepada uswah dan qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kula panjenengan sami, anak turun kula panjenengan sami, keluarga kula panjenengan sami benjang angsal syafaatipun beliau fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Engkang kula mulyakaken segenap pimpinan wilayah Muhammadiyah DIY, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, matur suwun Ustaz. Bapak Ibu yang rawuh yang hadir pada pagi hari ini, yang besar tidak disebut gelarnya, yang kecil tidak disebut namanya, insya Allah semua dalam keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, pripun kabari, sehat semuanya? Alhamdulillah. Badannya sehat, pikirannya sehat, hatinya sehat, dompetnya sehat. Kula tingali niki do sehat waras.
Alhamdulillah. Mudah-mudahan wasilah pangaosan kula panjenengan sami tambah sehat. Kok saged Pak Ustadz? Ya saged, wong lantai siji teko lantai loro iki ya butuh tenaga nggih mboten? Medal keringete mboten? Mboten. Kok timi-timi alon-alon tekan dhuwur alhamdulillah wasilah dados sehat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, enjang menika sejatosipun jadwale Ustadz Anang nggih. Ustadz Atang Solihin nih. Ustadz Atang Solihin. Wingi enjing kula di WA, Ustadz saged gantosi Ustadz Atang Solihin mboten pengawasan teng PWM rutin Sabtu pagi. Terus insya Allah saged. Terus materine nopo? Ya materine mergo mendadak. Wingi dugi sedinten ya sagete kula. Topiknya tentang melahirkan generasi ahlul Quran, ahli Quran. Kenapa materi ini saya sampaikan? Mohon izin dalam rangka tahadduts bin ni'mah, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Saya itu 6 bersaudara mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, 5-nya hafidz Al-Qur'an. Karena itu menjadi semangat saya untuk menyampaikan materi ini. Barangkali ada keluarga Bapak Ibu yang memiliki cerita yang sama dengan saya, menjadi inspirasi untuk kita Muhammadiyah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di antara Bapak Ibu sing rawuh teng mriki ada enggak di antara keluarganya anak putune sing ngafal Quran? Ada nggih? Alhamdulillah. Apa Bapak Ibu sing rawuh malah sudah hafal Quran? Al-Fatihah. 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 Senes Al-Fatihah. Kenapa saya kok kenalan dulu? Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, supados do kenal. Sampeyan sampun kenal kali kula napa dereng? Apa meneh aku temune wis do sepuh sedanten, SSS sampun sepuh sangat sedanten. S-e papat, S tungtung, S napa wau ya Allah. Ya mugi-mugi kula panjenengan sami ndonga melalui pengajian ini besok ada anak turun kula panjenengan sami sing hafal Quran. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, itu yang kenalan pertama. Kenalan kedua, saya ini bekerja di amal usaha Muhammadiyah, pasipun di Universitas Ahmad Dahlan. Pirsa mboten? Fakultas Agama Islam, Program Studi Perbankan Syariah. Bapak Ibu wonten mboten sing putra putrine dititipke teng amal usaha Muhammadiyah? Teng UAD wonten? Mboten wonten? Wonten. Ada nggih? UMY wonten? Wonten. Unisa wonten? Teng SD, SMP, SMA wonten? Nah niki sekaligus promosi, benjang lek jenengan gadah putra titipke teng amal usaha Muhammadiyah. Lek iki kelas 3 besok titipke teng UAD. Niki pesannya Bu Wakil Rektor bidang SDM UAD, Bu Dr. Nurma. Ngaten nggih, sampun kenal nggih. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya awali kajian ini dengan salah satu ayat Al-Qur'an yang berbunyi laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Laqad kana fi qasasihim, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka. Yang dimaksud kisah-kisah mereka ini Nabi dan Rasul,
Ibaratul li ulil albab, ada pelajaran, ada pengajaran yang bisa kita ambil sebagai orang yang berakal. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kisah-kisah Nabi dan Rasul niku semua terangkum di dalam Al-Qur'an. Nggih. Jumlahipun Nabi dan Rasul yang kita imani ada 26 5. Ono sing 6. Oh Pak Ustadz sing 6. 25. Tiang gedong kuning matur 25. Tiang kilen matur khamsu wa ishrun 25. Tiang gedong kuning matur selangkung 25. Dari 25 Nabi dan Rasul menika Bapak Ibu hafal sedanten mboten? Tenane jajal tak takoni sing nomor 20 sinten? Oh, jare apal. Niki ngapunten nggih bahasane ra dicampur nggih. Karena saya itu Puja Kusuma, lahiran Sumatera, besar di Jawa. Ada 25 Nabi dan Rasul. Nomor 20 sinten? Wes sembuh lali. Wes nomor 10 separone lali. Wingi lali, saiki lali, wingi reti, saiki lali. Sinten niku? Paling enggak sing dihafal niku Nabi urutan pertama kali Nabi urutan terakhir. Nabi pertama Nabi Adam, nomor terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mboten napa-napa Pak. Lah kok mboten napa-napa Pak Ustad? Lah sesuk teng kubur sing ditakoni kan man nabiyuka? Siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aja sampai lali. Mergo sahadate sedina ping pinten? Sejumlah rakaat kula panjenengan sami sujud, karena setiap rakaat terakhir asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, di antara 25 nabi dan rasul menika Allah milih sing paling istimewa. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Hei Muhammad, hei umat Muhammad, sabara seperti sabarnya nabi dan rasul ulul azmi. Wonten pinten Bu Pak? Sekawan, 5 sekawan. Gangsal 5 khams ada 5. Sinten sing nomor setunggal? Diurutke aja jujuk. Pertama Nabi Adam, kok Nabi Nuh? Nabi Adam, Idris, Nuh. No, Nabi Nuh alaihi salam. Nabi dan Rasul nomor 1 sinten? Nabi Adam. Lek ulul azmi sing nomor 1 Nabi Nuh. Leres nggih? Sepakat nggih? Allah nyampaikan syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Urutane Nabi Nuh, nomor kalih Nabi Ibrahim. Paham nggih? Nabi Nuh itu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah sampaikan, Allah kabarkan kepada kita di dalam Al-Qur'an usianya alfasanatin. Pinten? Alfasanatin. Pinten Bu, Pak? 1000. Alfun niku 1000. Alfasanatin illa khamsina ama, dikurangi 50. 950 tahun. Jenengan yusone pinten? Ora sebanding kalih umure Nabi Nuh alaihi salam. 950 tahun.
Selama 950 tahun Nabi Nuh berdakwah niku namun angsal jamaah sing mlebet Islam mengimani Allah kalih mengimani niku mung 80. Lek dibagi rata-rata setiap 12 tahun mung siji. Maka Allah merintahkan fasbir, sabarlah seperti sabarnya Nabi Nuh. Nomor kalih di antara Nabi Ulul Azmi sinten? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim niku diuji Bapak Ibu jamaah rahimakumullah dengan apa? Diuji dengan keluarganya. Sinten? Bapake. Ketika Nabi Ibrahim ngajak bapaknya beriman malah diusir. Yang ketiga Nabi Musa alaihis salam. Nabi Musa diuji oleh Allah. Napa ujiannya? Gadah pemimpin yang zalim namanya Fir'aun. Nabi Ibrahim diuji dengan pemimpin yang zalim juga namanya Raja Namrud. Nabi Musa diuji dengan pemimpin namanya Fir'aun. Nabi Isa diuji dengan apa Bapak Ibu? Nabi Isa niku diuji oleh keluargane ibu dewi. Begitu Nabi Isa lahir ditakoni karo tanggane oleh orang musyrik, sopo bapakmu? Sampai sekarang masih diuji. Nabi Isa itu dianggap menjadi Tuhan padahal utusan Allah. Leres mboten? Leres. Yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diuji napa Bapak Ibu? Wakeh sebelum lahir sudah ditinggal bapaknya, mulai beranjak itik-itik timik-timik ditinggal ibunya. Hidup sebatang kara dalam tanda petik, ora ana bapak ora ana ibu yang mendampingi mulai kecil sampai dewasa. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah 5 nabi dan rasul ini? Bahwa setiap nabi dan rasul punya ujiannya masing-masing. Mula kula panjenengan sami kon sabar karena setiap kula panjenengan sami gadah ujiannya masing-masing. Sing rawuh niki gadah ujian mboten? Gadah masalah mboten? Lah tak delok wajahe masalah kabeh iki. Siji masalah kesehatan, leres mboten? Lek sing sampun sepuh-sepuh sedanten iki kan ujane nomor siji mung kesehatan toh. Mulai pengajian sak jam, mengke lek ngadeg niku ngagem jurus lho Bu, Pak. Lek mboten percaya dalam kedelok tanggane. Saged mboten langsung ngeten. Mboten saged pakai jurus bungkuk dhisik ngluruske boyok. Saurung nguruske boyok kuwi tangane sing nggih jurus malih napa benake. Pijetis. Masalah kesehatan. Masalah napa malih? Kathah. Napa? Keuangan. Allah jujur nih. Masalah keuangan tidak jauh dari utang. Napa malih? Masalah kesehatan, masalah keuangan. Keluarga, putu, anak putu, tonggo tepaling nggih mboten. Setiap kita diuji dengan ujiannya masing-masing. Bapak-bapak diuji dengan istrinya, bapak-bapak diuji dengan anaknya, bapak-bapak diuji dengan tetangganya, bapak-bapak diuji dengan keuangannya, termasuk ibu-ibu diuji dengan bapak-bapaknya, diuji juga dengan anak putune. Nggih mboten? Karena apa? Perintahnya fasbir, sabarlah seperti sabarnya Nabi dan Rasul Ulul Azmi. Nabi Nuh ujian apa? Istrinya durhaka, anaknya durhaka, tidak mau mengimani. Nggih mboten? Maka level kula panjenengan sami kon sabar. Wangel. Ya Allah, angel mboten sabar niku. Angel. Lek dilakoni amrat napa enteng? Tergantung. Ya Allah. Maka perintahnya sabar. Wasta'inu bis sabri
Perintahnya kon sabar. Carane mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Ya Allah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sejarah turunnya Al-Quran menika tidak terlepas dari sejarah nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kok bisa Pak Ustadz? Bisa, kita telusur doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Doa Nabi Ibrahim menika diminta oleh Ibrahim, meminta kepada Allah setelah Nabi Ibrahim menyelesaikan membangun kembali Ka'bah. Jadi Nabi Ibrahim menika meninggalkan Siti Hajar dan Ismail untuk berdakwah. Setelah sekian lama mboten kepanggih, ketemulah di Mekah untuk mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa taala membangun Ka'bah. Apa yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah? Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum. Duh Gusti, ya Allah kula nyuwun, diutus salah seorang nabi dan rasul dari kalangan sini di Makkah saat membangun Ka'bah, selesai membangun Ka'bah. Rasulam minhum, dari kalangan mereka. Tugasnya apa? Yatslu alaihim ayatika. Yatslu alaihim ayatika, membacakan firman-firmanmu, membacakan ayat-ayat sucimu. Wa yu'allimuhumul kitaba, mengajarkan kitab Al-Qur'an. Wal hikmata wa yuzakkihim. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas yatslu alaihim saja karena ada 4. Yatslu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim. Dan ini Bapak Ibu jamaah rahimakumullah terulang 4 kali di dalam Al-Qur'an. Di ayat yang lain, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sama, mau rada dibalik redaksinya. Di ayat yang ketiga, kama arsalna fikum rasulam minkum yatslu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah. Sama redaksinya. 4 tugasnya. Yang terakhir, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi 4 ayat ini menunjukkan bahwa tugas kenabian dan tugas kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling tinggi, yang pertama kali disebutkan di dalam Al-Quran adalah yatslu alaihim ayati. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maknane nopo yatslu alaihim ayati? Kata yatslu alaihim, yatslu niku dalam bahasa Arab disusun dari kata tala yatslu. Tala yatslu. Meskipun ayat pertama kali turun di dalam Al-Quran itu perintahnya iqra, membaca. Tala yatslu maknanya sama, membaca. Maknanya membaca. Maka kalau kita sering mendengar di dalam awal-awal
pembukaan dalam setiap acara, mari kita dengarkan tilawah Al-Qur'an. Mari kita bersama-sama mentilawah Al-Qur'an. Itu berasal dari kata tala yatlu, membaca. Bedanya apa Pak Ustadz antara iqra dan tala yatlu? Kalau iqra, akar katanya qara'a yaqra'u iqra qira'atan, membaca. Para mufassir salah satunya Quraisy Shihab menjelaskan bedane iqra dengan tilawah. Sebelum Al-Qur'an turun, dan di dalam Al-Qur'an dikabarkan, diceritakan bahwa doa Nabi Ibrahim sebelum kelahiran Nabi Muhammad itu Rabbana wa ba'ats fihim rasulam minhum, menggunakan kata yatslu. Kenapa menggunakan kata yatslu? Ternyata para mufassir menjelaskan bahwa kata yatslu niku menunjuk yang dibaca hanya kitab-kitab suci saja. Kitab suci niku yang kita imani ada berapa Bapak Ibu? Ada 4. Satu, kitab Zabur, diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang kedua, kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Isa. Yang ketiga, kitab Injil, diturunkan kepada Nabi Isa. Yang terakhir, kitab Al-Qur'an, diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata yatslu niku merujuk kepada kitab suci ini. Tetapi kata iqra, membaca, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu. Maknanya bisa baca Al-Qur'an di ayat berikutnya, iqra wa rabbukal akram. Membaca dalam kata iqra, akar kata qara yaqra'u iqra niku maknanya lebih luas, membaca ayat-ayat kauniyah Allah. Dengan catatan bismi rabbikal a'la, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kata qara'a dan yaqra, qara'a yaqra'u dan tala yatslu tilawah niku menunjukkan bahwa tugas kenabian dan kerasulan itu tilawah Al-Qur'an. Membaca Al-Qur'an. Laras mboten? Paham nggih? Al-Qur'an. Sekarang kita coba perdalam lagi, mengingat kembali. Al-Qur'an menika turun pertama kali di kota Makkah napa Madinah? Ke Makkah napa Madinah? Makkah. Turun pertama kali surah Al-Alaq napa Al-A'la? Kalau Al-A'la sabbihisma rabbikal a'la. Kalau Al-Alaq iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Al-Qur'an menika jumlahe wonten pinten surat? 114 surat. Dari 114 surat sing dihafal pinten surat? Lha kok Al-Fatihah. Sing dihafal pinten surat? Inna a'tayna. Alhamdulillah, telung ayat. Inna a'tayna wal as podo-podo napa kulu. Surat terfavorit bapak-bapak ketika menjadi imam. 1 kul hu. Yang kedua kul a'udzu birabbil falaq. Yang ketiga kul a'udzu birabbin. Yang keempat inna a'tayna. Yang kelima wal as. Lah piye konsolate ora mung 2 menit. Sing pertama inna a'tayna, rakaat kedua wal asri. Kuwi wae lek maos disambung. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar nasyana kaula betar mung 3 detik. Ya Allah. 114 surat. Kemudian selama 114 surat niku turun secara bertahap, berangsur-angsur. Berapa lama?
23 tahun 42 tahun 23 tahun 2 bulan 22 hari. Kok dompun lali to niki? Niki sakite tiyang sepah Pak Ustadz. Apa lali? 23 tahun 2 bulan 22 tahun apa 23 tahun? 12. Saelengku 22 kok sing mburi ngomong 23 iki mau. 22 tahun 2 bulan 22 hari, kemudian dikumpulkan menjadi 1 menjadi 30 juz. Sudah hafal berapa juz ibu-ibu, bapak-bapak? Takoni pirang surat sing dihafal dari 114 surat, yo ina atau ina. Takoni pirang juz sing wis dihafal? Juz telung, juz 30. Dari juz 30 itu dibagi 2 Bapak Ibu. Pertama surah An-Naba sampai Al-Lail. Bagian kedua Ad-Duha sampai An-Nas. Jenengan sing golongan pundi? Ad-Duha An-Nas dibagi malih. Ad-Duha sampai Al-Fil. Inna atai Al-Zazalah Al-Fil sampai An-Nas. Sing pundi jenengan? Ya Allah. Sing dihafal niku 10 juz. Kok saged Pak Ustaz ya juz jambu, juz mangga, juz melon, juz alpukat. Napa kemawon ya Allah. Jadi setelah dirangkum menjadi 30 juz Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sakniki kula panjenengan sami lek maos luwih gampang. Apa meneh sakniki lek maos mung beto HP nggih mboten. Nggih. Wonten sing maos beto Quran bagus, sing beto Quran beto HP nggih bagus, sing ra bagus ki mung ora ngopo-ngopo. Ngrungokke Pak Ustadz bagus. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Niki tuki jam pinten Ustadz? 6:30. Oh 6:15 loh, garis seperempat niki nembe pendahuluan loh. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Dari 114 surat dan 30 juz. Bagi anak-anak ini adik-adik yang hadir di sini, niku cukup 2 tahun bisa menyelesaikan hafalan 30 juz. 30 juz, bukan juz 30 juz. Niki sing lari-lari alit-alit. Kok saged Pak Ustadz? Bisa. Rumusnya pripun Pak Ustadz? Gampang. Al-Qur'an niku ada 30 juz. 1 juznya coba dihitung. Lak mung ana 10 lembar atau 20 halaman. Coba cek. Nggih mboten? 1 halaman niku ada 15 baris. Lek sing beda berarti beda hitungan. Kecuali awal surah kayak Al-Fatihah, Al-Baqarah niku benten. Umumnya yang normal gitu ada 15 baris. Niku mushafnya hitungan mushaf Utsmani, senes Kemenak. Kemenak rada beda jumlah ke bawahnya. Ada 15 baris. Kalau 1 juz itu 10 lembar atau 20 halaman, dalam 1 hari mampu menghafal 1 lembar atau 2 halaman, maka dalam 10 hari sudah hafal 1 juz. Berarti butuh berapa hari untuk selesai 30 juz? 10 kali 30 sama dengan 300 hari. 300 hari kalau kita hitung dalam 1 tahun 360 hari. Berarti 360 dikurangi 300 10 bulan. Hafal 30 juz. Niku lek lari-lari. Lek jenengan kira-kira bolak-balik wong al-kafirun wae bolak-balik. Ya diukur, diturunkan.
Kalau lari oleh alik niki bisa 10 bulan, kula pansami saged 10 tahun. Dibagi berarti per hari niku 15 baris dibagi 2, 7 baris. Ning rutin tiap dino saged mboten? Lah pas migrene kumat saged nafal mboten? Pas eling utang wae eling mboten? Wes lali kabeh. Ning cara mudahnya dihitung dari halaman. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Yang ingin saya sampaikan begini, waktunya sudah mepet 15 menit lagi. Mungkin di lain kesempatan kalau ada diundang lagi Ustaz. Ketika Nabi Ibrahim itu berpisah dengan Ismail serta Siti Hajar. Kan Siti Hajar sama Israel. Astagfirullahaladzim, ini ku Palestina. Siti Hajar dan Ismail berpisah dengan Ibrahim itu kan sejak Ali toh Bu. Terus mboten. Ditinggal di mana? Di bukit Safa dan Marwah. Di bukit Safa. Ditinggal. Nabi Ibrahim pamit kalih bojone, Hajar, kula tak tindak nggih. Ajeng teng pundi? Ajeng dakwah. Suwe mboten. Di mana? Berapa lama? Pun toh, kula tak pamit nggih. Coba ibu-ibu berlairan, sik cengar-tenger lagi nenen anake, bapake pamit ajeng tindak, jenengan rasane pripun? Pasti ngenes toh, ditinggal. Nah, Siti Hajar tanglet, hal hadza amarakallah. Apakah jenengan tindak niki karena perintah Allah? Nabi Ibrahim jawab, nggih ini karena perintah Allah. Lek ngoten monggo jenengan tindak dakwah. Kalau sudah perintah Allah yang menjaga aku dan Ismail, Allah Subhanahu wa taala. Lahirlah yang namanya air Zam-Zam. Setelah sekian lama nggak ketemu Nabi Ibrahim dan Ismail. Ismail kecil. Kenapa diperintahkan inna awwala baitin wudi'a linnas? Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk membangun kembali Ka'bah. Ka'bah kan sudah lama dibangun. Dalam riwayat Ka'bah itu tergerus karena banjir yang disebabkan umat Nabi Nuh. Kemudian dibangun kembali atas perintah Allah di dalam juz 4 baris ke-7. Inna awwala baiti wudi'a linnas. Dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Ismail kecil. Suwe ora ketemu, sekali ketemu dapat perintah untuk membangun rumah ibadah yang setiap hari kula panjenengan sami 17 kali sujud adep Ka'bah. Bangun rumah. Pertanyaan saya Bu Pak, semuanya sudah punya rumah napa dereng? Sudah. Ojo takoni kredit apa ora. Pokok wis di omah napa dereng? Sampun. Pertanyaan saya, kalau Ibrahim membangun rumah untuk ibadah, sudahkah rumah kita dibangun untuk ibadah? Kula pansami bangun omah niki niate nggih ibadah napa nggih geden-geden? Ngiyup alasan wae lek kuwi. Ra direwangi utang, direwangi kerja pagi, siang, sore, malam enggak kenal lelah untuk membangun rumah. Sudahkah kita membangun rumah itu untuk ibadah? Sudahkah setiap jengkal itu kita gunakan untuk ibadah? Setiap ruangan kita gunakan untuk ibadah? Kalau belum, masalah rumah kita. Masalah. Kok sakit atas masalah Pak Ustaz? Karena Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, rumah kalau tidak dijadikan investasi ibadah, maka itu hanya dunia. Karena rumah kita sesungguhnya mung 2 meter kali 2 kali 1 napa 3 kali 1? 2 kali 1. Iya. Jadi masalah. Kalau rumah kita belum pernah buat baca Quran, kamar rumah kita belum dibuat baca Quran,
belum pernah buat sholat lain, belum buat tadarus, tilawah Al-Quran, belum buat pengajian. Masalah rumah kita. Ukurannya sekecil apapun rumah kita, semagrong-magrongnya rumah kita, kalau belum pernah buat ibadah, niat ibadah, maka masalah rumah kita. Maka bisa akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum melangkah kaki kita di yaumul hisab, di yaumil mizan. Apa pertanyaannya? La yazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser langkah kaki kita di yaumul hisab sebelum ditanya 3 hal. Pertama, dari mana harta itu kita dapatkan? Halal atau haram? Untuk apa harta kita gunakan? Kalau harta kita gunakan bangun rumah untuk ibadah, selesai urusan kita di yaumul hisab. Wonten Pak, rumah kita itu menjadi miniatur. Maka dalam banyak kesempatan baiti jannati, miniatur surga. Miniatur surga itu di dunia untuk fasilitas ibadah. Tangi turu, tangi wangi, tangi turu, malam tinggi sholat. Bar sholat waradil auzid alaihi waradil qur'ana tartilah. Tambah setitik maca Quran. Bar maca Quran krungu adzan mangkat nang masjid. Mulai sangka masjid resik-resik omah. Beres-beres. Terus tilawah Al-Qur'an, maca ibadah, baca buku-buku agama, meningkatkan kualitas keilmuan kita. Ahad sore pengajian ibu-ibu, pengajian RT, undang Pak Ustadz 7 menit kultum sebelum arisan. Niat tinggi ibadahnya apa? Talabul ilmi. Insyaallah luar biasa. Jadi masalah Bapak Ibu. Maka semangatnya adalah mendidik, membangun, melahirkan generasi Qur'ani itu dari rumah. Perintahnya ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum. Ahli itu kan keluarga. Di mana? Pasti di rumah, bukan di sini. Dimulai dari rumah. Agar apa? Anak-anak kita, keluarga kita itu terbiasa mendengarkan tilawah Al-Qur'an. Pak Ustadz, aku lek maca Quran mung setiap Sabtu pagi ya Pak Ustadz. Nang omah ora tahu. Ora, Qur'ane wis do nonoren. Perso nonoren mboten? Oh, rayapen lah, rayapen. Nonoren niku bahasane wong Sumatera. Rayapen. Buka es tahun pisan niku pas Ramadan. Halah Pak Ustadz, aku lek kon maca Qur'an iki ya ora tak iso. Wis turutan lek rasa Qur'an. Turutan nggih. Lek mboten saged turutan Iqra. Wis ora apa-apa. Karena di dalam Iqra turutan itu adalah potongan-potongan ayat Al-Qur'an. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi semangatnya membangun rumah itu untuk melahirkan generasi ahli Quran. Maknanya ahli Quran itu tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga rajin membaca Al-Quran. Kenapa kok Al-Quran? Hadis dari Umar bin Khattab, Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal kitab. Sesungguhnya Allah akan yarfa'u, berasal dari kata rafa'a yarfa'u, irfa' mengangkat. Allah kata yarfa'u dalam tataran bahasa niku termasuk fi'lun mudhari'un. Kemarin, sedang terjadi sekarang, dan masa akan datang. Allah akan mengangkat derajat siapa saja bihadzal kitabi, dengan Al-Qur'an ini aqwaman, dhuwur banget. Allah akan mengangkat derajat kedudukan seseorang itu dengan Al-Quran, dengan derajat yang sangat tinggi. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Maka semangat kita dimulai dari wa ahlikum, di keluarga kita, untuk senantiasa tadarus tilawah Iqra Al-Qur'an. Yang kedua keutamaannya adalah
ketika anak-anak kita, anak-anak keturunan kita itu ahli Al-Quran, baca Al-Quran, rajin baca Al-Quran, itu salah satu ciri daripada anak yang soleh. Nggih mboten? Di dalam sebuah hadis disebutkan ciri amal jariyah yang tidak terputus ketika kita meninggal dunia hanya 3. 1, sedekah jariyah. 2, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diamalkan. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak soleh ini akan melahirkan pahala-pahala ketika kita sudah tidak ada lagi di dunia. Mewariskan generasi yang soleh. Apa cirinya? Tadi ahli Al-Quran. Karena semua kita ini akan mati. Mboten? Pasti semuanya akan mati. Mung tinggal nunggu antrian. Laras Bu? Laras Pak? Nunggu antrian. Nabi ini kumpul wanti-wanti umure umatku iku baina sittin wa sab'in. Sittin niku swidak, sab'in niki 70. Bapak Ibu yuswane pun pinten sakniki? Swidak 3 tahun meneh. Lek ikut ukurannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek wis 70 offset. Meh offset ibarat lampu merah wis arep merah. Ya Allah. Meskipun Allah ngasih kisi-kisi yang namanya mati itu tidak mengenal usia. Tapi yang pasti sing wis mepet-mepet 60 70 pasti akan semua akan mati. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Semua pergi menghadap Ilahi. Semua yang dicari tak ada yang berarti. Yuk nyanyi bareng, do eling mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, anak-anak mati, bapak-bapak mati, ibu-ibu mati, Pak Ustadz mati. Oh Allah, giliran Pak Ustadz ibu-ibu paling semangat. Sampai ini mbok apik lek ndongake. Kula mangkat teng mriki wau jam 4:30. Karo bojoku ya hati-hati salim sampai tekan. Kok teko kene ndongake mati. Ya Allah, ya Allah. Semuanya akan mati. Maka kita harus melahirkan generasi yang soleh. Besok ketika anak turun kita ahli Al-Quran, di akhirat akan diberikan mahkota kehormatan. Semua kaget. Apa iki apa ini? Ini adalah berkat anakmu ahli Quran. Yang lain nggak dapat, iri, ini dapat. Kenapa? Karena di keluarganya dibimbing, dilahirkan generasi Quran. Ku putuskan satu impian, aku ingin jadi hafiz Quran. Ku akan bertahan walau sulit melelahkan
Allah beri aku kekuatan, ku impikan sepasang mahkota, untuk berikan di akhirat kelak, sebagai pertanda bahwa kau sangat ku cinta. Aku cinta engkau karena Allah. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, ku harap doamu selalu dalam hati. Ku cinta Umi, ku cinta Abi, berharap bersama di surganya nanti. Bagus mboten suarane? Bagus. Alhamdulillah. Tidak cantik. Ya Allah, jangan lupa subscribe channel YouTube saya. Itu yang kita impikan, melahirkan generasi Qur'ani. Maka setiap maghrib kalau panjenengan sami niku kangen, saya yang di kampung, lahir di kampung tuh kangen. Kangen apa Pak Ustadz? Setiap selesai ngaji niku Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhuma nasina wa 'allimna minhuma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Itu doa kita yang akan mengiringi setiap amal soleh kita saat anak-anak kita dan kita semua selesai membaca Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, turunkan rahmatmu biwasilatil Quran, yang sangat mulia, yang sangat tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyun hakim. Al-Quran ini mendapatkan derajat tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika Al-Quran memiliki derajat yang tinggi, yang membaca, yang mendengarkan, yang ahli Al-Quran, Allah akan angkat derajatnya baik di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk ahli Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Cekap semantan Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan rizkinya melimpah ruah, lek turah ge sangunang Mekah, anak-anak soleh solehah, bapak-bapak tambah istri, istiqomah lek ibadah, ibu-ibu tambah istiqomah lek ibadah. Amin ya rabbal alamin. Cekap semantan. Assalamu nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.